Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna. Alladzina orang-orang yang ya'kuluna riba, mereka menghalalkan riba. La yaqumuna, tidak dapat mereka itu berdiri bangkit dari kubur. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi, melainkan seperti berdirinya alladzi orang-orang yatakhabbatu syaitan, ya, yatakhabbatu syaitan, orang yang masuk masuk padanya setan, orang yang dimasukin setan di dalamnya. Minal masi, dari apa? Dari kegilaan. Zalika bi annahum, demikian itu sungguh karena mereka qalu, mereka mengatakan innamal bai'u, sesungguhnya hukum jual beli itu mislu riba, seperti riba. Wa halallahu al-bai'a, padahal Allah telah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idhatun, maka barang siapa telah datang kepadanya mau'idhah, nasihat, perintah meninggalkan riba maksudnya. Mir rabbihi fantaha falahu masalaf, mir rabbihi, dari Tuhannya, fantaha, lalu dia berhenti mengambil riba, falahu masalaf, maka miliknya apa yang telah berlalu. Ya. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya, ya, kepada Allah. Wa man ada, dan barang siapa yang kembali mengambil riba maksudnya, faulaika ashabun nar, maka itu mereka penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Jadi orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya, ya, seperti orang yang kemasukan setan. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Jadi riba yang sudah terlanjur diambil atau dipungut sebelum turun ayat ini boleh tidak dikembalikan. Ya, yang sudah terlanjur ya. Dan urusannya itu nanti terserah Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka penghuni neraka. Ya. Jadi begitu dia tahu dia langsung meninggalkan. Tapi kalau sudah tahu mengulangi, hukuman bagi dia apa? Neraka. Jadi orang-orang yang melakukan praktek riba, ya, usaha, tindakan, dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan. Jiwanya pasti tidak tentram. Ya, itu diperumpamakan seperti orang yang rusak akalnya, dirusak akalnya oleh setan sehingga terganggu. Ya, terganggu akibat gila yang dideritanya itu. Jadi mereka melakukan itu karena apa? Mereka mengira jual beli sama dengan riba. Sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Ya, kedua-duanya halal. Dia mengira begitu. Tapi Allah sudah memberitahu, menjelaskan bahwa masalah halal dan haram itu jelas dan bukan urusan mereka. Ya, Allah membantah dugaan itu. Apa yang diperkirakan tadi, dikiranya jual beli dengan riba itu sama. Ya. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan praktek riba. Ya, maka barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, ya, itu dengan tidak mengembalikannya, ya, tidak dikembalikan itu tidak apa-apa, tapi sebelum turun larangan. Ya, dan urusannya gimana? Terserah Allah, ya, ampunan Allah itu.
Dan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, maka mereka adalah penghuni neraka. Ya, sudah diberitahu, sudah turun ayat, mereka masih mengulangi, maka mereka jadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Jadi riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliyah. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah riba jahiliyah. Prakteknya itu berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan. Ya, seperti itu. Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Ya, Imam Ahmad mengatakan apa? Tidak seorang muslim pun berhak mengingkarinya. Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah riba dalam jual beli. Ya, dalam sebuah sabda Rasulullah ditegaskan gandum ditukar dengan gandum yang sejenis dengan kontan. Begitu pula emas dengan emas, perak dengan perak, korma dengan korma yang sejenis dan dibayar kontan. Barang siapa menambah atau minta ditambah, sesungguhnya itu telah melakukan riba. Ya. Terus bagaimana yang disabdakan Rasul. Jadi para ahli fikih itu sepakat bahwa hukum penambahan dalam tukar menukar barang yang sejenis adalah haram. Ya, mereka membolehkan penambahan kalau jenisnya berbeda. Tetapi haram menunda pembayarannya. Ya, mereka berselisih dalam masalah barang-barang yang disebut. Ya, yang disebut tadi. Pendapat yang paling bisa diterima, semua itu dikiaskan dengan bahan makanan yang dapat disimpan. Ya, dalam hal riba ala model jahiliyah. Ahli fikih menyepakati keharamannya itu. Yang mengingkari berarti telah kafir. Jadi maslahat jual beli yang merata baik bagi individu maupun masyarakat. Sedangkan dalam riba terdapat penindasan dan kezaliman. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaqullah, Allah menghapus, menghilangkan berkah riba. Wa yurbis shadaqat, dan dia menyuburkan, melipat gandakan as-shadaqat, harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Wallahu la yuhibbu, dan Allah tidak menyukai kulla kafarin, ya, setiap orang yang ingkar, asim, yang banyak berbuat dosa. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi memusnahkan riba itu memusnahkan harta itu atau menyediakan berkahnya. Jadi berkahnya enggak ada. Dan menyuburkan sedekah itu mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Jadi kalau riba itu berarti Allah memusnahkan harta itu, keberkahan enggak ada. Tapi kalau sedekah disuburkan sama Allah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimingan dosa. Jadi orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya itu Allah tidak menyukai. Jadi Allah memusnahkan, menyediakan berkah pungutan riba dari praktek riba dan memberikan berkah kepada harta yang disedekahkan. Ya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan kebajikan-kebajikan, wa aqamus sholah, dan mereka mendirikan sholat, wa atuz zakat, mereka menunaikan zakat, lahum ajrum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak juga mereka bersedih hati. Sungguh orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut, ya, dan tidak ada rasa bersedih hati.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah, takulah kalian pada Allah, wadzaru, dan tinggalkan ma baqiya minar riba, apa yang tersisa dari riba, in kuntum mukminin, jika kalian beriman. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang sebelum dipungut, ya, jika kamu beriman. Jadi Ibnu Abbas berkata, suatu ketika Bani Mughirah mengadu kepada gubernur di Mekah, Attab bin Usaid, bahwa mereka mengutangkan harta kepada Bani Amr bin Auf dari penduduk Saqif. Kemudian Bani Amr bin Auf meminta penyelesaian tagihan riba mereka. Jadi atas konflik ini, Attab mengirim surat laporan kepada Rasulullah. Sebagaimana jawaban, turunlah ayat ini. Fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbim minallah wa rasulih. Fa'ilam taf'alu, maka jika tidak kalian mengerjakannya, fa'zanu, maka kalian diumumkan biharbin, dengan peperangan minallah, dari Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Wa in tubtum, dan jika kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian modal pokok amwalikum, harta-harta kalian yang tidak bercampur dengan riba. La tazlimuna wa la tuzlamun, ya, kalian tidak mendolimi dan juga tidak pula kalian didolimi. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan, dan tidak juga didolimi atau dirugikan. Wa in kana dzu usratin, dan jika dzu usratin mempunyai kesukaran, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah penangguhan atau pembayaran, ila maisarah, penangguhan, ya, ila maisarah, sampai waktu yang lapang. Wa antasaddaqu khair, dan apabila kalian menyedekahkan, membebaskan utang, khair, itu lebih baik. Khairul lakum, baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian adalah orang yang mengetahui. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi kalau ada yang kesulitan membayar, beri dia tenggang waktu. Ketika tiba masa pelunasan sampai betul-betul mampu. Ya, sedekah itu membebaskan dari utang itu lebih baik. Ya. Wattaqu yauman turja'una fihi, wattaqu, bertakwalah, takutlah kalian, takwa itu takut, ya. Takutlah kalian yauman, pada suatu hari, turja'una, kalian semua dikembalikan, fihi, pada hari itu, ilallah, kepada Allah, summa tuwaffa, kemudian pada hari itu ditunaikanlah balasan, kullu nafsin, setiap diri, maka sabat, ya, dari apa yang telah dikerjakan, wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukan, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Ya, dieling-eling selawase.